Selamat datang kembali di channel kami. Royan Hidayatullah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Agar tetap dapat berita terbaru dari kami. Tanggal 1 September tahun 2000 secara resmi Peter Pan terbentuk. Ariel mengatakan bahwa nama Peter Pan tersebut diambil dari nama sebuah warung sate kelinci di pinggir jalan sekitar daerah Puncak Bogor. Cerita singkatnya, Andika sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung bersama ibunya melalui Puncak. Andika memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu dan singgah di sebuah warung sate kelinci untuk makan. Nama warung tersebut adalah Peter Pan. Kemudian Andika mengusulkan nama tersebut untuk nama grup musiknya yang baru. Peter Pan dan album kompilasi kisah 2002 malam, tahun 2000 sampai tahun 2002. Personel Peter Pan saat masih lengkap, sebelum Andika dan Indra keluar. Perjalanan profesional Peter Pan dimulai tahun 2001 dengan merambah dari kafe ke kafe di Bandung. Mereka bermain di Cafe O'Hara dan Sapu Lidi dengan membawakan lagu-lagu top 40, serta rock alternatif seperti Nirvana, Pearl Jam, Coldplay, U2, Creed, The. Saat di Cafe Sapu Lidi La Potensi mereka terlihat oleh Noe, basis Java Jive yang sedang mencari grup musik untuk mengisi album kompilasi. Dari lagu yang dikirim oleh manajer Peter Pan, Budi Suratman untuk demo, yaitu, Mimpi yang Sempurna, Kita Tertawa, dan Taman Langit, terpilihlah lagu Album debut Taman Langit 2003. Artikel utama, Taman Langit. Label rekaman Musika Studios pun tak melewatkan potensi Peter Pan. Musika mempercepat pengajuan kontrak untuk debut album pertama Peter Pan. Debut album Peter Pan bertajuk Taman Langit dirilis bulan Juni tahun 2003. Album itu mampu terjual di atas angka 750.000 kopi. Atas prestasi tersebut, mereka menerima multi-platinum untuk album Taman Langit. Lagu andalan album ini Taman Langit adalah Sahabat, Mimpi yang Sempurna, Aku dan Bintang, Semua Tentang Kita, Topeng, dan Yang Terdalam. Tak hanya jumlah penjualan, Peter Pan juga sukses mencetak rekor konser maraton di 6 provinsi dalam tempo 24 jam pada tanggal 18 Juli tahun 2004. Konser bertajuk La Lives Peter Pan 24 jam Breaking Record, itu dimulai di Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 7.55 sampai pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Dari sana, mereka lalu melanjutkan di Padang, Sumatera Barat sekitar pukul 10.45 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pada jam 12.55 hingga pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, Peter Pan konser di Pekanbaru, Riau, terus Lampung pada jam 16.25 sampai pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Ariel lantas membuka konser di Semarang, Jawa Tengah, sekitar pukul 19.45 dan berakhir pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Konser Peter Pan ditutup di Surabaya sekitar pukul 22.15 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Atas prestasinya ini, mereka berhak dicatat dalam Museum Rekor Indonesia, MURI. Dan belum ada yang pernah memecahkan rekor tersebut. Pada Agustus tahun 2004, Peter Pan merilis album kedua bertajuk Bintang di Surga. Album itu terjual 350.000 kopi dalam waktu 2 minggu setelah rilis dan pada awal Januari tahun 2005 telah mencapai 2 juta kopi. Pada Februari tahun 2005, penjualan album ini mencapai 2,7 juta kopi. Album ini kemudian mampu terjual sebanyak 3 juta kopi. Lagu andalan album ini Bintang di Surga adalah Ada Apa Denganmu, Mungkin Nanti, Kukatakan Dengan Indah, Bintang di Surga, Di Atas Normal, dan Hayalan Tingkat Tinggi. Pada Agustus tahun 2005, Peter Pan merilis album ketiga, Alexandria untuk film ini. Lagu andalan album ini adalah Tak Bisakah, dan Langit Tak Mendengar. Lagu Tak Bisakah sempat menuai kontroversi karena dijeplak oleh musisi India untuk film Wolam Hai dengan judul lagu Kya Mujhe Pyar. Penjualan album ini mencapai 1 juta kopi. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2006, Andika dan Indra resmi keluar dari Peter Pan. Perbedaan visi dalam bermusik,
serta kontribusi yang minim dari kedua personel disebut sebagai alasan mereka dikeluarkan. Kedua mantan personel Peter Pan ini pada akhirnya membentuk grup musik rock lainnya yang diberi nama The Titans. Dengan keluarnya Andika dan Indra, posisi mereka ditempati oleh dua personel tambahan, yaitu David pada keyboard dan Lucky pada bass. Ibunda Andika merasa keberatan jika Ariel, Buki, Lukman dan Reza masih menggunakan nama Peter Pan. Andika sempat mengancam akan paksa Peter Pan stop manggung selama belum berganti nama. Pada Mei tahun 2007, Peter Pan merilis album keempat mereka yaitu Hari yang Cerah. Acara launching album ini juga dibuat lain karena dilakukan di dua negara yaitu di RUUMS, Kuala Lumpur, pada tanggal 25 Mei tahun 2007 dan di Monumen Pahlawan Gasibu, Bandung. Acara ini disiarkan langsung di 7 stasiun televisi. Album ini diklaim sebagai album terakhir mereka dengan nama Peter Pan. Ariel mengklaim bahwa pada akhirnya mereka akan melepaskan nama Peter Pan dan menggunakan nama lainnya. Pelepasan nama Peter Pan dan sebuah nama, sebuah cerita, tahun 2008 sampai tahun 2009. Pada 2008, Peter Pan merilis album kompilasi bertajuk Sebuah Nama Sebuah Cerita. Album ini adalah karya terakhir Peter Pan sebagai ancang-ancang untuk ganti nama grup musik pada tahun berikutnya. Lagu andalan album ini adalah Walau Abis Terang, Kisah Cintaku, Dilema Besar, Menunggu Pagi, dan Tak Ada Yang Abadi. Pada tahun yang sama, Peter Pan dibuatkan replika patung dan dimasukkan ke Museum Nasional Indonesia. Pada tahun yang sama, David ditetapkan sebagai personel tetap Peter Pan. Pada 2009, Lucky keluar dari Peter Pan karena Lucky dianggap belum cocok mengisi posisi bass. Setelah Lucky keluar dan bergabung dengan Domino, sekarang Govinda posisi bass diisi oleh Ihsan Nurrahman. Album instrumental suara lainnya, tahun 2010 sampai tahun 2012. Pada tahun 2012, album suara lainnya dirilis dengan menggunakan nama masing-masing personel yaitu Ariel, Buki, Lukman, Reza, David. Album ini merupakan album berisi versi instrumental lagu-lagu Peter Pan ditambah dengan lagu Darah, sebuah single yang diciptakan oleh Ariel di dalam tahanan. Selain itu, pada album ini, vokal pada lagu Cobalah Mengerti diisi oleh Momo Geisha. Ide awal pembuatan album ini berawal dari Ariel yang saat ingin David memainkan lagu-lagu Peter Pan tapi hanya versi pianonya saja. Peter Pan on piano, kira-kira begitulah konsepnya. Namun, pada prosesnya, konsepnya berubah dari sebelumnya hanya piano, ditambah dengan berbagai varian instrumen musik. Album ini merupakan album pertama yang dirilis dengan tidak menggunakan nama Peter Pan setelah kontrak penggunaan namanya resmi berakhir pada tahun 2009. Mereka adalah grup musik satu-satunya yang mampu membuat album tanpa kehadiran sang vokalis di publik walaupun di balik itu semua sang vokalis banyak berkontribusi. Perubahan nama Noah dan Seperti Seharusnya, tahun 2012 sampai tahun 2013. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2012, grup musik ini mengumumkan nama baru mereka, yaitu Noah. Noah sendiri berarti membuat nyaman, memberi ketenangan, nama dengan menghilangkan embel-embel Peter Pan. Setelah berganti nama, grup musik ini merilis single berjudul Separuh Aku. Pada September tahun 2012, Noah merilis album studio bertajuk Seperti Seharusnya. Lagu andalan album ini adalah Separuh Aku, dan Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Penjualan album baru ini dilakukan melalui gerai KFC dan sudah terjual hingga 200.000 keping selama 3 hari pertama penjualannya. Pada 15-16 September tahun 2012, Noah melakukan konser dalam waktu 1 hari di Melbourne, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan berakhir di Jakarta. Pada November tahun 2013, Noah resmi meluncurkan film dokumenter terbaru mereka, yang berjudul Noah, Awal Semula. Film ini menceritakan perjalanan grup musik terbaik Indonesia itu, yang disutradarai oleh Putra Matuta. 2 minggu sebelum nama Noah dikumandangkan, kelompok musik itu mengalami saat terberatnya. Ariel harus mendekam di penjara akibat tuduhan keterlibatannya dalam kasus video
Kepercayaan mereka diuji. Mereka jatuh saat berada di puncak kejayaan. Kehadiran sosok David dan vonis penyakit yang dideritanya membuat Noah bersatu dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka yakin bahwa bagian yang hilang itu akan kembali dan memiliki kesempatan lagi untuk menjadi besar, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Film ini diluncurkan serentak di bioskop di seluruh Indonesia mulai tanggal 14 November tahun 2013 dan di Hong Kong mulai tanggal 8 Desember tahun 2013. Second Chance dan keluarnya Reza, tahun 2014 sampai tahun 2015. Pada Desember tahun 2014, Ilsyarian Reza memutuskan keluar dari grup musik ini mulai tanggal 1 Januari tahun 2015 karena ingin menimba ilmu agama di Pakistan. Saat ini, posisi belum diisi oleh Rio Alif. Pada bulan yang sama, Noah meluncurkan album barunya berjudul Second Chance berisi 3 lagu baru, Hero, Seperti Kemarin dan Suara Pikiranku, dan 9 lagu lama yang diaransemen ulang. Album ini diproduseri oleh Steve Lillywhite, mantan produser The Killers, U2, The Rolling Stones dan lainnya. Pada Maret tahun 2015, Noah mengumumkan bahwa mereka akan berencana untuk menggelar turnya di Amerika mulai April tahun 2015. Kota tujuan tur adalah San Francisco, Los Angeles, New York, dan Washington DC. Tur ini tertunda lama karena kesehatan Ariel yang menurun dan sedang memproses album terbaru mereka. Tur pun akhirnya digelar pada Oktober tahun 2015. Sings Legends 2016. Artikel utama, Sings Legends. Album yang dirilis oleh Noah pada 2016 ini merupakan album yang berisi khusus untuk memperkenalkan kembali lagu-lagu terbaik di era 1960 sampai 1990-an. Dalam album ini bermaksud untuk menghormati dan menghargai karya-karya para musisi legendaris Indonesia. Kita pengin generasi sekarang tahu lagu-lagu legendaris zaman dulu. Dan inginnya mereka juga tahu bahwa lagu Indonesia juga besar sejak dulu. Itulah alasan Ariel Noah membuat album ini. Lagu yang diaransemen ulang diantaranya ialah Andaikan Kau Datang, oleh Kus Plus, Sajadah Panjang, oleh Bimbo, Biarku Sendiri, oleh The Mercies, Tinggallah Ku Sendiri, oleh Naiki Ardila, Cinta Bukan Dusta, oleh Rinto Harahap, serta lagu yang pernah dirilis Noah sebelumnya, Sendiri Lagi, dan Kisah Cintaku, dari Chrisye, dan Kupu-Kupu Malam, dari Titik Puspa. Ada juga tambahan lagu, Sendiri Lagi, yang diremix oleh Angger Dimas. Keterikatan dan keluarnya Uki, 2017 sekarang. Pada September tahun 2017, Noah merilis 2 single baru untuk memperkenalkan album studio berikutnya setelah puas menggarap cover album Sings Legends. Single ini diberi judul Jalani Mimpi dan My Situation. Keduanya dirilis tanggal 16 September. Single ini diyakini sebagai pembuka jalan bagi album studio berikutnya. Noah sempat memberikan konfirmasi terkait album studionya yang bocorannya diketahui berjudul Keterikatan. Mereka juga mengakui bahwa penggarapan 9 track dalam album ini melibatkan penulis dan penyanyi lain sehingga prosesnya cenderung molor bila dibandingkan dengan album-album Noah sebelumnya. Pada pertengahan Agustus tahun 2019, Uki, gitaris, memutuskan untuk mengundurkan diri dari grup musik ini setelah peluncuran album Keterikatan. Kabar ini sudah mulai terdengar sejak beberapa bulan sebelumnya dengan tanda-tanda seringnya ketidakhadiran Uki bersama dengan band, lalu Ariel membenarkan tentang pengunduran diri Uki dari band ini.